Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang prinsip kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sebelum kita memasuki atau membahas prinsip kerjanya, yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik dihasilkan oleh generator listrik DC atau AC. Mikrohidro berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro artinya air. Yang diartikan keseluruhan adalah pembangkit listrik daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai kecil ataupun danau yang dibendung dengan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai akan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air irigasi, sungai ataupun air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Berikut gambar proses menghasilkan energi listrik mikrohidro, di mana P sama dengan P kecil kali G kecil dikali Q besar kali H besar EF dikali N, di mana P adalah daya pembangkit, P kecil adalah massa jenis air yang memiliki massa 1000 kg per meter kubik, G adalah gravitasi, Q adalah debit air, H adalah head net atau beda ketinggian, N adalah efisien sistem. Yang kedua yaitu faktor utama PLTMH. Yang pertama adalah debit air. Debit aliran adalah laju aliran air dalam bentuk volume air yang melewati suatu penampang melintang sungai per suatuan waktu. Sistem 1 SI besarnya debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik. Pengukuran debit aliran dapat dilakukan dengan mengukur waktu tempo pelampung untuk panjang atau jarak tertentu yang ditentukan dari besaran jarak dan waktu. Dapat dihitung kecepatan air. PLTMH skala kecil sangat tergantung dengan ketersediaan air dan kondisi alam sekitar pembangkit. Yang kedua adalah turbin air. Turbin air adalah turbin yang menggunakan air sebagai fluida kerja. Aliran air mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Dalam proses aliran di dalam pipa, energi potensi beransur-ansur berubah menjadi energi kinetik. Di dalam turbin energi kinetik, air diubah menjadi energi mekanis, di mana air akan memutar roda turbin yang ditransmisikan pada generator untuk menghasilkan energi listrik. Pada turbin air dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama turbin impuls merupakan turbin air yang memiliki tekanan sama pada setiap sudut geraknya. Contoh turbin impuls adalah turbin Pelton, turbin turbo, dan turbin cross flow. Yang kedua yaitu turbin reaksi. Sudu pada turbin reaksi mempunyai profil khusus yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air. Selama melalui sudu, perbedaan tekanan
Ini memberikan gaya pada sudu sehingga runner dapat berputar. Turbin yang bekerja turbin reaksi sepenuhnya tercelup dalam air dan berada dalam rumah langsung mengubah energi kinetik juga energi tekanan secara bersamaan menjadi energi mekanik. Contohnya adalah turbin Francis dan turbin Kaplan. Yang kedua yaitu dilihat dari aliran tembak fluida atau arah aliran air pendorong. Turbin dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu overshoot. Tipe overshoot adalah tipe turbin air yang aliran air pendorongnya menabrak sudu pada bagian atas turbin. Tipe ini cocok dipasang pada perairan dangkal pada daerah yang rata. Tipe ini disebut juga dengan Vitruvian. Di sini aliran air berlawanan dengan arah sudu yang memutar turbin. Seperti pada gambar di samping adalah contoh tipe overshoot. Yang kedua, undershoot. Tipe undershoot adalah turbin air yang aliran air pendorong menabrak sudu pada bagian bawah turbin. Gambar di samping merupakan contoh tipe undershoot. Yang terakhir yaitu breakshoot. Tipe breakshoot adalah tipe turbin air yang aliran air pendorongnya menabrak sudu pada bagian tengah turbin. Yang ketiga adalah generator. Generator merupakan alat untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan melalui adanya medan magnet yang diputar melalui rotor dan akan menimbulkan medan magnet yang timbul di sisi stator. Kemudian, medan magnet yang terjadi di stator dengan pola-pola tertentu akan menimbulkan arus listrik yang semakin besar putarannya. Generator, maka semakin besar energi listrik yang didapat dan semakin besar energi kinetik yang diperlukan untuk memutarnya. Generator merupakan salah satu mesin listrik untuk mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Generator terdiri atas 2 bagian utama, yaitu kumparan jangkar dan kumparan medan, yang ditempatkan pada stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam, sedangkan rotor merupakan bagian yang bergerak. Yang berikutnya adalah alur kerja PLT-MH. Di sini adalah gambar alur kerja PLT-MH, di mana dimulai dari bendungan terus ke intake ya. Intake merupakan saluran bendungan atau penghalang bendungan, yang dari bendungan terus ke saluran pembawah, dan dari saluran pembawah sampai ke bak penenang, di mana bak penenang memiliki sebagai tempat untuk menyaring kotoran atau sampah yang dibawa oleh saluran pembawah. Dan air dari bak penenang masuk ke pipa pesat, dari pipa pesat masuk ke rumah pembangkit, di mana dalam rumah pembangkit memiliki generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kemudian dari rumah pembangkit menghasilkan energi listrik, di mana dialirkan dari jaringan transmisi hingga ke rumah-rumah konsumen. Yang pertama
Yang pertama yaitu sumber air. Sumber energi atau air dari PLTMH berupa tenaga air yang berasal dari aliran sungai atau air terjun yang nantinya akan dibendung. Yang kedua yaitu bendungan atau weir. Nah, pada bendungan ini bangunan yang berada melintang sungai yang berfungsi untuk memblok arah aliran air. Konstruksi bendungan bertujuan untuk menaikkan dan mengontrol tinggi air dalam sungai secara signifikan sehingga elevasi muka air cukup untuk dialirkan ke dalam intak pembangkit listrik tenaga mikrohidro, di mana intak merupakan penghubung bendungan dengan saluran pembawah. Yang ketiga itu saluran pembawah. Saluran pembawah berfungsi untuk mempertahankan kestabilan debit air. Selain itu juga berfungsi untuk mengalirkan air dari bendungan sampai ke bak penenang. Yang keempat itu bak penenang. Pada bak penenang, debit air akan dikontrol dengan aliran air akan ditenangkan sebelum masuk ke dalam pipa penstop. Selain itu, pada bak penenang terdapat saringan yang menyaring sampah atau partikel padat agar tidak masuk ke dalam turbin. Yang kelima itu penstop atau pipa pesat. Setelah dari bak penenang, air akan dialirkan menuju turbin yang ada powerhouse melalui saluran yang disebut penstop. Yang keenam yaitu rumah pembangkit atau powerhouse. Aliran air tadi kemudian akan memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Poros turbin yang telah berputar terhubung dengan generator pembangkit menggunakan fluid sehingga energi mekanik yang telah dihasilkan akan dikonversi oleh generator menjadi energi listrik. Perputaran gagang dari roda dapat digunakan untuk memutar sebuah alat mekanikal seperti sebuah penggilingan biji, pemeras minyak, mesin bubut kayu, dan sebagainya, atau untuk mengoperasikan sebuah generator listrik. Mesin-mesin atau alat di mana diberi tegangan oleh skema hidro disebut dengan beban atau load. Bebannya adalah sebuah penggergajian kayu. Tentu saja ada banyak variasi pada penyusunan desain ini. Sebagai sebuah contoh, air dimasukkan secara langsung ke turbin dari sebuah saluran tanpa sebuah penstop, seperti yang terlihat pada pengrajin kayu. Tipe ini adalah metode paling sederhana untuk mendapatkan tenaga air, tetapi belakangan ini tidak digunakan untuk pembangkit listrik karena efisiensi rendah. Kemungkinan lain adalah bahwa saluran dapat dihilangkan dan sebuah penstop dapat langsung ke turbin dari bak penenang pengendap pertama. Variasi seperti ini akan tergantung pada karakteristik khusus dari lokasi atau skema keperluan dari pengguna. Yang terakhir yaitu jaringan distribusi. Dari powerhouse atau rumah produksi, di mana energi listrik yang dialirkan ke jaringan distribusi yang terdiri dari kawat pengantar tiang isolator
dan transformator. Jaringan tersebut dapat menggunakan kawat pengantar berbahan aluminium atau bahan campuran lain. Pada jaringan distribusi tegangan rendah biasanya digunakan kawat pengantar berisolasi tiang. Pada saluran distribusi dapat berupa tiang baja, beton atau kayu. Isolator digunakan untuk memisahkan bagian-bagian yang aktif atau bertegangan jika pengantar yang digunakan merupakan konduktor tanpa isolator. Nah, itulah prinsip kerja dari PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.